akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi kantor. Menurut Armida Sylvia Asriel dan teman-teman dalam buku Manajemen Kantor 2016, definisi komunikasi kantor adalah proses komunikasi yang diawali dengan penyalinan ide, pengolahan data yang menjadi informasi, serta penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi kantor juga dapat diartikan sebagai proses penyampaian berita atau informasi dari satu pihak berwenang ke pihak lainnya yang terjadi dalam suatu kantor atau perusahaan. Semakin efektif komunikasi kantor, suasana kerja kantor juga akan semakin baik. Apa saja sih bentuk-bentuk komunikasi kantor? Yang pertama, komunikasi formal. Mengutip dari Manajemen Perkantoran Profesional 2015, karya Wirdan Zulkarnain dan Raden Bambang Sumarsono, komunikasi formal dirancang supaya kantor atau organisasi mudah dalam melakukan pertukaran informasi, baik secara vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Yang kedua, komunikasi informal. Berbeda dengan komunikasi formal, bentuk komunikasi ini tidak mengandalkan susunan struktur hierarki, melainkan hubungan yang sifatnya lebih pribadi. Ketiga, komunikasi internal. Dilansir dari buku Manajemen Administrasi Perkantoran Modern 2007, karya Badri Munir Sukoco, komunikasi internal merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan di dalam internal perusahaan atau kantor. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal ataupun informal. Yang keempat, komunikasi eksternal adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dengan membawa informasi masuk atau keluar kantor, dilakukan untuk mencapai tujuan kantor. Biasanya dilakukan dengan pelangganan dan masyarakat. Jenis-jenis komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal merupakan komunikasi yang digunakan dengan menggunakan simbol-simbol verbal serta menggunakan kata dari satu maupun lebih bahasa. Komunikasi verbal tidak hanya berupa lisan saja, namun meliputi pula komunikasi lisan serta komunikasi tertulis. Contoh komunikasi verbal seperti berbicara langsung, menulis surat atau pesan, presentasi, membuat pesan suara. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal, ialah komunikasi yang dilakukan dengan cara menggunakan pesan nonverbal untuk menyampaikan suatu informasi. Cara melakukan komunikasi nonverbal ini adalah tanpa menggunakan kata atau mengeluarkan kata dari mulut, tetapi dengan cara melakukan suatu tindakan untuk menyampaikan suatu informasi. Lalu contoh komunikasi nonverbal seperti mengangguk, memberikan jempol, tersenyum, dan intonasi. Yang ketiga adalah jenis komunikasi langsung, adalah komunikasi langsung yang dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa ada bantuan dari perantara pihak ketiga maupun media komunikasi yang ada serta tidak dibatasi oleh jarak. Contoh komunikasi langsung, orang tua berbicara dengan anak membahas masalah keuangan, dosen berdiskusi dengan mahasiswa terkait topik kuliah. Itu contoh komunikasi langsung. Yang keempat adalah komunikasi tidak langsung, adalah kebalikan dari komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi terjadi atau dilaksanakan dengan adanya bantuan dari pihak ketiga maupun alat sebagai media komunikasi. Komunikasi tidak langsung adalah kegiatan pembelajaran menggunakan video konferensi. Yang kelima adalah jenis komunikasi berdasarkan maksudnya. Dapat dibedakan menjadi 4, yaitu pidato, memberi ceramah, wawancara, serta memberikan perintah atau tugas. Ruang lingkup komunikasi kantor. Konsep dari komunikasi sebelumnya melakukan proses komunikasi kantor. Hendaknya seluruh pihak di dalam kantor dapat menguasai konsep dasar komunikasi. Misalnya sumber informasi, pengirim informasi, berita atau pesan yang akan disampaikan, tujuan komunikasi dan lain sebagainya. Asal komunikasi perkantoran. Dalam hal ini, pegawai kantor harus memahami beberapa asas penting dalam komunikasi kantor.
Asas tersebut ialah wajib meminta penjelasan jika informasinya kurang jelas. Harus berbicara sejelas mungkin agar informasi mudah dipahami, berlangsung antara pikiran orang yang satu dengan lainnya dan membuat orang lain paham soal informasi yang disampaikan. Permasalahan proses komunikasi. Terkadang dalam melakukan proses komunikasi kantor ditemui beberapa kesalahan yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman. Bagaimanapun permasalahan ini harus diatasi supaya tidak berlanjut atau menyebabkan permasalahan lebih serius. Media komunikasi penting untuk menentukan media komunikasi apa saja yang akan digunakan dalam menyampaikan informasi kantor. Misalnya dengan menggunakan telepon, surat, email ataupun pertemuan tatap muka. Tentukan medianya sesuai dengan tujuan dan pihak yang akan diajak komunikasi. Perhatian pula etika berkomunikasi.